Ya, kita lanjutkan ke soal berikutnya dari keseimbangan dan elastisitas. Ini nomor 2, ini kita tentang apa nih? Roda naik tangga. Coba kita lihat nih ya. Kita punya roda yang warna kuning ini, dia punya massa sekian dan punya jari-jari sekian. Dan dia ditarik oleh gaya P pada tepi atas roda. Apa yang dia ditarik supaya dia bisa melewati anak tangga ini nih. Jadi di sini ada anak tangga, ada step gitu ya. Dia punya tinggi 10 cm, H. Pertanyaan yang A itu adalah berapa G minimum P supaya si roda ini dapat terangkat melewati anak tangga. Jadi di sini ada kata kuncinya adalah roda dapat terangkat melewati anak tangga. Nah, berarti sebelum kita masuk ke analisis ini, kita harus tinjau semua gaya-gaya yang ada pada sistem ini. Oke ya, ini yang A dulu nih. Jadi gaya-gayanya itu kurang lebih seperti ini. Kita punya gaya P dan karena dia punya massa si rodanya tentu saja ada berat ya, ada W. Lalu karena dia menyentuh lantai di sini nih, ini titik B misalnya titik sentuhnya, ada gaya kontak FB ke atas. Dan juga dia menyentuh ujung anak tangga di titik A, maka ada gaya kontak FA. Tapi arahnya ini belum tentu ke pusat lingkaran. Jadi kita anggap aja miring lah, miring sembarang miring gitu. Nah dengan demikian ini bisa setimbang ya, karena ada gaya yang ke bawah, ada gaya yang ke atas, ada gaya yang ke kanan, P, dan CFA gayanya ke kiri. Jadi bisa setimbang nih kalau kayak gini. Oke sekarang dia bilang apa katanya roda dapat terangkat. Gaya minimum P supaya roda dapat terangkat. Jadi gini, kondisi hampir terangkat itu berarti apa? Roda ini udah nggak nyentuh sama si lantai ini lagi. Nah itu kata kuncinya. Dan kalau nggak nyentuh berarti gaya kontaknya nggak ada. Itu dia. Jadi FB sama dengan 0. Ini dia, ini kondisi hampir terangkat. Jadi dengan kondisi FB sama dengan 0, cari nilai P-nya. Itulah P minimumnya. Oke, jadi di sini kita tinggal analisis 3 gaya ya, P, W, dan FA. Dan FA kita nggak perlu ya untuk soal yang A. Jadi kita akan gunakan rumusan torsi dan pilih poros di titik A. Gitu. Oke, jadi kita akan pilih poros di titik A supaya kita nggak perlu ngitung torsi oleh FA. Cukup ngitung dari gaya W dan dari gaya P. Oke, jadi porosnya di sini ya, di titik A. Kita akan terapkan rumusan ini ya, sigma torsi sama dengan 0. Maka kita hanya perlu ngitung dari W dan dari P. Jadi torsi dari W plus torsi dari P itu harus sama dengan 0. Oke, kita akan hitung satu-satu dulu ya. Paling gampang kita ngitung torsi oleh P dulu sih ya. Itu kelihatannya paling gampang. Jadi torsi oleh P itu sama dengan, coba kita lihat dulu ya, ini kalau porosnya di sini maka P cenderung muter searah jarum jam. Jadi itu minus P dikali jarak tegak lurusnya. Jadi seperti biasa, gaya P-nya kita perpanjang jadi garis putus-putus merah. Lalu tarik tegak lurus ke si poros A. Berarti yang ini nih ya. Nah ini sama dengan 2R min H. Karena dari titik B ke ujung tepi atas roda itu 2R. Dan ini tingginya H. Tinggi stepnya. Jadi titik ada di step ini 2R min H ya. Oke, jadi ini 2R min H. Oke, udah beres ya. Itu torsi oleh P. Sekarang torsi oleh W. Oke, kalau W itu cenderung muter berlawanan jarum jam. Jadi positif. W dikali jaraknya. Nah ini rada susah. Coba kita lihat nih ya. Jadi W-nya kita perpanjang kan ya. Kita perpanjang dapat garis putus-putus biru ini. Lalu tarik dari putus-putus biru tegak lurus ke si titik A. Kita akan peroleh yang ini nih. Yang jarak CA ini. Jadi W dikali CA atau AC ya. Jadi kita harus tinjau segitiga OCA. Supaya kita bisa cari ini AC-nya berapa. Nah ini kita gambarkan di sini segitiganya. Supaya kelihatan jelas. O itu pusat rodanya. Dari O ke A itu R. Karena A itu di ujung lingkaran. Jadi itu R ya. OA itu R. Lalu OC itu berarti OB min BC. OB-nya itu R. BC-nya itu H. Tinggi si step. Jadi R min H. Gitu ya. Jadi ini geometri aja. Terakhir ini nyari AC tinggal pakai Pitagoras. Dapatnya kayak gini nih kalau pakai Pitagoras ya. Akar R kuadrat sisi miring dikurang sisi yang satu lagi. R min H kuadrat. Oke, jadi W-nya M kali G, AC-nya ini ya. Akar R kuadrat dikurang R min H kuadrat. Oke, kita udah tahu semua nih. Jadi torsi oleh P, torsi oleh W,
Tinggal gabungkan ke persamaan ini. Nanti kita akan peroleh ini nih ya, mg dikali akar bla 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 dikurang p dikali bla bla bla. Jadi tinggal masukin rumusan torsi dari masing-masing gaya ke rumus ini. Oke, sekarang kita mau carinya apa? Nyari P kan ya. Berarti pindah ruas aja, nanti kita akan peroleh P-nya itu nanti P sama dengan mg akar bla 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 dibagi 2R min H. Ya ini, dan kita tinggal masukin angka-angkanya karena udah tahu semua ya. Masa si rodanya 1,2 kilo udah ada. Jari-jari R ada 30 cm, tingginya si anak tangga ini 10 cm, itu H. Ya udah tinggal masukin, nanti kita akan peroleh nilai 5,26 Newton. Iya, ini dia. Ini gaya minimumnya. Kalau kurang dari ini nggak akan terangkat. FB-nya nggak akan 0. Jadi minimum harus segini nih supaya dia terangkat. Dan ini masih dalam kondisi setimbang ya, statik, karena hampir terangkat, belum terangkat bergerak. Oke, sekarang kita masuk ke yang B. Yang B itu apa? Hitung besar gaya kontak roda dengan ujung anak tangga. Nah, baru di sini kita harus cari nih FA-nya. Kita nggak bisa menghindari FA di sini. Karena ditanya, oke, buat nyari FA berarti mau nggak mau harus pakai rumusan sigma F sama dengan 0 ya. Sekarang misalkan sudut antara FA dengan horizontal itu theta. Perhatikan ini theta bukan sudut OAC, beda ya. Theta itu sudut yang dibentuk oleh si FA terhadap horizontal. Kita belum tahu ini berapa, dan kita nggak perlu tahu. Kita akan eliminasi nanti. Jadi di sini yang B, sigma fx itu sama dengan 0. Sigma fx sama dengan 0 itu memberikan berarti jumlah gaya ke kanan harus sama dengan jumlah gaya ke kiri. Gaya ke kanan cuma ada satu, yaitu P. Gaya ke kiri juga cuma ada satu, yaitu FA cos theta ya. Gaya ke kanan P sama dengan gaya ke kiri FA cos theta. Terus kita gunakan yang satu lagi, sigma F-nya sama dengan 0 disumbu Y. Berarti jumlah gaya ke atas harus sama dengan jumlah gaya ke bawah. Jumlah gaya ke atas, apa gaya ke atasnya? Ini ya, FA sin theta. FB kan 0. Jadi cuman FA sin theta dan gaya ke bawahnya W. Jadi W sama dengan FA sin theta. Gini nih ya. Oke, kita nggak perlu theta ya, kita pengennya FA. Bisa dieliminasi, gimana caranya? Ini kuadratin dulu. Jadi gini ya, P kuadrat sama dengan FA kuadrat cos kuadrat theta. Ini juga dikuadratin. Jadi W kuadrat sama dengan FA kuadrat sin kuadrat theta. Buat apa dikuadratin? Supaya gini nih, nanti gini kita jumlahin ya. Jadi gini kan ya, P kuadrat plus W kuadrat sama dengan FA kuadrat sin kuadrat theta tambah FA kuadrat cos kuadrat theta. Kalau udah digabungin FA kuadratnya, nanti jadi seperti ini. Gini ya, jadi sisa perumusan ini, sin kuadrat plus cos kuadrat kita tahu itu hasilnya 1. Secara trigonometri, ya jadi kayak gini deh. Hilangkan jadi tetanya, tinggal kita bisa gunakan berarti FA sama dengan akar dari itu. Akar dari P kuadrat plus W kuadrat. Dan udah punya semua, P-nya 5,26 Newton, W-nya mg aja. Jadi kita akan peroleh nanti 12,88 Newton. Ini dia. Ini adalah gaya kontaknya. Pada kondisi ini. Seperti itu ya. Jadi di sini cukup main geometri nih. Oke, sekian untuk pembahasan soal kali ini. Semoga ini menambah kemampuan kalian dalam hal kesetimbangan. Sampai jumpa di soal yang berikutnya. Terima kasih.